perjalanan sudah direvisi, yang sudah kita presentasikan, beri masukan, sudah direvisi, sehingga nanti di hari akhir, ya selang sehari sudah naik untuk diunggah di ruang LMS, supaya nanti kami memberikan apa refleksi itu tidak ditegur oleh panitia. Yang kedua, terkait dengan pengembangan yang nantinya untuk dipresentasikan, terutama di bahan ajar untuk hari ini, supaya teman-teman sudah mempunyai satu gambaran. Kalau teori, banyak pendapat-pendapat yang menyebutkan bahwa bahan ajar itu apa sih? Ya, banyak pendapat yang sudah para pakar yang sudah meneliti dan sudah mengimplementasikan bahan ajar itu sendiri, ya, termasuk menurut Panen dalam 95, bahan ajar adalah materi atau objek pembelajaran pelajaran yang dibuat dengan terstruktur serta dimanfaatkan oleh guru dan peserta untuk melakukan aktivitas belajar mengajar yang dilakukan dalam aktivitas belajar mengajar, yang intinya untuk memudahkan komunikasi antara guru dengan siswa, ya, memudahkan itu sehingga menjadikan lebih efektif kalau memang bahan ajar itu dibuat dan diberikan oleh siswa. Kemudian dalam manfaat pengembangan bahan ajar itu sendiri, itu banyak sekali manfaatnya, ya. Satu, dengan adanya pengembangan bahan ajar menjadikan pembelajaran tidak bergantung pada satu sumber saja. Ya, banyak yang harus berupa teks yang sudah didapatkan, berupa materi-materi yang didapatkan. Mungkin siswa kita sumbernya, oh kok sama, coba aku ambil sumber yang ini, dan sebagainya. Sehingga akan memudahkan siswa untuk berkembang, ya, seiring dengan pemahaman dan pengalaman mereka. Dua, menjadikan salah satu bahwa pembelajaran dengan bahan ajar sumber lebih luas karena referensi yang banyak dan komprehensif. Ya, intinya bahwa dan banyak lagi, bahwa dalam mengembangkan materi ajar itu tidak lepas dari materi yang kita ajarkan. Ya, kita mengacu pada materi yang di atas, yaitu di KD indikatornya. Nah, ini yang perlu disikapi, ya, seperti Pak Darso yang selalu mengingatkan pada teman-teman, kalau kita masalah giring bola materinya, kenapa kita harus mengembangkan bahan ajar kok banyak sekali di luar itu. Contohnya panjang lebar lapangan sepak bola, tinggi luas, ya, lebarnya yang gawang atau kiper. Nah, ini berat bola. Nah, ini yang jadi permasalahan, sehingga nanti akan keluar dari konteks yang ada. Ya, kalau dalam pemahaman untuk merangsang, silakan pemain sepak bola dimainkan, silakan. Tetapi secara substansial, bahwa dalam mengembangkan bahan ajar itu bagaimana langkah-langkah supaya terintegrasi sehingga betul-betul bahan ajarnya komprehensif sesuai dengan materi yang kita, dan anak-anak akan memudahkan untuk membaca, tertarik, itu intinya. Ya. Yang lain, bahwa manfaat lagi adalah menciptakan interaksi. Ya, interaksi pembelajaran yang efektif antar siswa dan guru. Nah, ini yang kalau ada siswa yang nggak bisa tanya. Kalau siswa bisa mengerjakan, mereka nggak akan tanya. Saya kira itu materi, sehingga level-level pembuatannya nanti dalam soal dan itu harus perlu tahu. Kalau SMA levelnya 4 ke atas, C ke atas, kalau SMP berapa, kalau SD bagaimana dan sebagainya. Itu saya kira sudah ada ramuan-ramuan yang ada dokumen, seperti punyanya Taksoni Bloom, di mana Taksoni Bloom sudah membagi ranah afektif ada 5, A1 sampai A5, ranah kognitif ada C1 sampai C6, ranah psikomotor ada P1 sampai P5. Lah, inilah nanti yang akan kita geluti, kita obok-obok untuk mengembangkan perancangan pembelajaran itu sendiri. Mulai dari RPP, mulai dari RPP, media, bahan ajar, kemudian LKPD, dan asesmennya. Apa yang harus kita kembangkan? Karena dengan adanya bahan ajar, maka akan terpenuhi sesuai dengan kurikulum, ya, yang dipakai. Ini yang harus dikembangkan untuk perancangan itu sendiri.
Ya. Kemudian dari sisi bagaimana bentuk-bentuk intinya, bagaimana bentuk-bentuk atau apa nilai-nilai seni dalam mengembangkan. Silakan Anda buat sedemikian rupa yang terbaik menurut Anda, ada nilai seninya, tetapi kalau siswa membaca tidak kontras perwarnaannya, ya tulisannya bagaimana supaya mereka betul-betul senang untuk baca. Bagaimana dengan diberikan, coba nanti Bapak berikan bahan ajarnya itu ya, itu ada dibaca. Ya nanti yang nggak paham silakan. Kemudian ada soal-soalnya, kemudian ada latihan-latihannya, ya coba bacakan dan sebagainya. Nah ini merupakan satu konsep yang betul-betul bahan ajar itu harus menarik sedemikian rupa. Sehingga kalau hanya berupa kopas gitu kan nanti siswa nggak akan tertarik. Ya, mungkin dengan pewarnaan, mungkin dengan bagaimana apa uh, struktur susunannya dan sebagainya itu sangat dimungkinkan dan sangat diharapkan sehingga betul-betul bahan itu menarik. Ya, nah, prinsip pengembangannya bagaimana? Yaitu harus melakukan repetisi agar pemahaman menjadi lebih kuat. Yang kedua, salah satunya adalah memberikan motivasi. Yang ketiga adalah umpan balik yang positif dari siswa itu sendiri dan sebagainya. Yang Pak Abdul Ghafur apa ini Pak Arif? Mohon izin karena ada visitasi dari sebagai operator. Oh, ya, yuk, oke, Mas Anu izin ada visitasi dipakai. Yuk, selamat pagi Mas Ilyas. Assalamualaikum. Nah, sehingga pengembangan itu sendiri diawali dari yang mudah menuju ke yang ya bertingkat dan terintegrasi. Itu penting sekali. Nah, berikanlah yang termudah dulu, kemudian menuju ke pemahaman yang levelnya dengan peningkatannya yang betul-betul kita sesuaikan dengan apa yang nanti akan dikembangkan. Ya, kemudian tidak lepas dari hasil belajar yang terdahulu, pada siswa bisa mendorong mereka untuk lebih bersemangat. Terus kita melihat nilai-nilai hasil belajarnya bagaimana dulu. Kalau mereka kurang bagus, diberikan itu dia akan lebih termotivasi dan akan berubah peningkatan nilai atau hasil yang diharapkan. Ini sesuai dengan apa literatur yang kami baca dan artinya apa? Bahwa dengan garis besar bahwa materi dalam pengembangan bahan ajar itu satu ya memudahkan ya efektif efisien bagi guru dan siswa untuk proses belajar mengajar. Dua ya memberikan motivasi ya, pada siswa. Nah, bagaimana? Artinya apa? Sehingga bahan ajar itu harus menarik, jangan sampai tidak. Ya, kemudian yang tiga tetap tidak keluar dari konteks yang ada dalam materi itu sendiri. Nah ini sangat penting sekali. Bagaimana banyak sekali kalau kita membaca tentang langkah itu dipetakan dulu, kemudian mengidentifikasikan faktor yang kompetensinya apa, ya tadinya apa, kemudian indikatornya apa, kemudian IPK-nya bagaimana dan sebagainya. Itu saya kira itu sudah merupakan satu keharusan yang harus kita kembangkan di dalam penulisan bahan ajar itu sendiri. Langkah-langkahnya apa? Contohnya, kalau saya akan passing chest pass, apa yang harus dikembangkan? Ya, apa langsung chest pass? Kaki ini ya, kita harus banyak macam modelnya. Langkah-langkahnya tanpa bola dulu, latihan kaki dulu, kemudian tangan di atas dada, atau megang bola dulu, dan sebagainya. Silakan, tahapannya apa? Berikan yang termudah dulu. Sehingga di akhir kegiatan adalah secara holistik semua sesuai dengan gerakan yang diharapkan. Bagaimana dasar keterampilan melakukan passing itu gimana? Ya, tangannya, ya, gerak lanjutnya dan sebagainya. Silakan mungkin dengan apa mereka akan mengamati langsung berikan secara demonstrasi atau mereka diberikan dari bagian ke bagian itu tidak masalah. Itu mengembangkan sehingga sesuai dengan apa yang dikehendaki sesuai dengan tujuan pembelajaran CPL-nya.
Itu astagfirullah, apa ini? Tidak tahu apa ini. Ya itu, saya kira pengantar pagi ini ya dengan rupa sehingga masalah teoritisnya saya kira teman-teman sudah banyak membaca di literatur sumber yang ada, baik Google, baik buku, baik ya video dan sebagainya. Itu saya kira saya anggap sudah mumpuni dan sudah mampu untuk mengembangkan. Sehingga strategi apa nanti saya ingin tahu teman-teman dalam mengembangkan bahan ajar itu sendiri. Contohnya gerakan lompat jauh, gaya jongkok, apa yang dikembangkan? Bagaimana langkah yang termudah diberikan lebih dulu? Ya, mungkin diawali dengan latihan pendaratan dulu, kemudian koordinasi latihan tumbuhan dan pendaratan secara statis, meningkat dengan dinamis, dengan jalan 2-3 langkah, kemudian dengan lari kecil-kecil, kemudian dengan melakukan ya penempatan tumbuhan, kemudian dengan penempatan tumbuhan dan pendaratan dan sebagainya. Itu adalah pengembangannya supaya nanti guru betul-betul sesuai dengan alokasi waktu dalam proses belajar mengajar atau PBM-nya, sehingga kegiatan inti itu nanti benar-benar ya nilai-nilai ya BBM-nya akan menonjol, terutama di M3. Jangan sampai nanti M3-nya ada ya karena aku pasir atau lompat jauh ya sudah. Lompat jauh melayang pokoknya kayak apa? Kayak jongkok. Pokoknya aku melompat habis itu mendarat ya sudah. Nah, tidak. Bagaimana mengembangkan itu sendiri? Bagaimana dalam memproses supaya mereka betul-betul memahami. Kalau tadi ciri satu adalah berikan yang termudah lebih dulu. Apa yang bagian-bagiannya bagaimana. Ya, ini. Sehingga ini Mas Elias sudah masuk. Selamat pagi Mas Elias, menjelang siang. Mas Arif lagi izin ada visitasi penggunaan IT di sekolahnya. Ya, saya kira itu teman-teman. Baik, sebelum kita awali dengan presentasi, saya kira apapun yang sudah dikerjakan, selesai tidak selesai, hari ini kalau bisa 3 minimal yang tampil, sehingga Jumat besok ada 3, atau syukur kalau Jumat besok tinggal 2, sehingga dilanjut LKPD. Karena Senin sudah hari terakhir LKPD, kemudian dia cross check mulai dari RPP, mulai dari media hari ini bahan ajar, ya besok atau lusa kita bisa LKPD dan asesmen. Nah, kalau kemarin di dokumen 1 asesmennya tidak terlalu banyak, tapi teman-teman sudah menguasai dalam pedomannya bagaimana dan sebagainya, pedoman pensekoran dan bisa semua. Nah, karena itu saya berharap ini akan lebih berkualitas, lebih meningkat kemampuan untuk mengembangkan perancangan pembelajaran ini sesuai dengan apa yang dituntut dalam LMS dan apa yang ada ya dalam apa langkah-langkah aturannya untuk mengembangkan bahan ajar ini. Gitu ya teman-teman ya. Baik, kalau memang sudah atau ada masukan silakan. Silakan sebelum kita mulai kalau ada masukan. Mbak Septi, Mas Hasan, Mas Elias, Mas Azhar, ada masukan? Halo? Cukup Pak. Cukup ya? Lanjut Pak. Lanjut kalau gitu. Mas Hasan untuk bisa membagi share screen-nya di bahan ajar. Ya, yang lainnya tetap untuk menyimak sehingga nanti berikan masukan-masukan untuk bahan ajarnya Mas Hasan. Kita silakan Mas. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon izin Bapak sudah terlihat belum Pak? Oh sudah mulai. Sudah oke. Wah, besar dikit Mas, besarkan dikit. Biar besarkan dikit. Bisa Pak? Bisa Pak. Ayo. Oke, ini adalah bahan ajar yang telah saya susun. Materinya yaitu atletik jalan cepat untuk kelas 7 di semester 1. Kemudian di awal
pembuatan bahan ajar, saya menyematkan kata pengantar yang isinya adalah ucapan syukur, ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu dan memfasilitasi sehingga dapat terselesaikan bahan ajar yang telah saya sampaikan ini. Kemudian daftar isi, ini ada daftar isi, ada pendahuluan, kompetisi dasar dan indikator, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, forum diskusi, rangkuman, dan daftar pustaka terakhir. Di awal pendahuluan, sini mungkin isinya kurang lebih sama dengan yang umumnya yang kita buat. Pendahuluan. Oke, kemudian kompetisi dasar dan indikator. Interupsi Mas Hasan, biar ya, teman-teman juga memahami pendahuluan yang di pengantar itu adalah apa, redaksional tentang apa, tidak usah terlalu disebutkan, kan arti jalan cepat. Ini udah memfokus atau mengerucut tentang jalan cepat ya? Iya Pak. Tidak tentang sejarah politik, tidak toh? Tidak Pak. Nah, coba dijelaskan secara singkat aja garis besarnya bahwa dalam pendahuluan ini saya mengedepankan atau mengangkat tentang jalan cepat dan sebagainya itu. Biar nanti sinkron dengan materinya. Biar yang lain juga gitu. Sesuai dengan apa yang disampaikan Pak Darso kemarin loh. Kalau tentang jalan cepat ya jangan cerita tentang apa sejarah atau di lintasan ada berapa enggak ya. Itu ya, silakan. Ya Pak. Oke, jadi di pendahuluan di sini di agak pertama sampaikan pembelajaran jalan cepat sebagai alat pada pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan perlu dilakukan secara bertahap dan prosedural. Bertahap dalam arti pembelajaran gerak spesifik dilakukan dari yang ringan ke yang berat, dari yang sederhana sampai yang rumit, sedangkan prosedural berkaitan dengan urutan gerakan yang harus dilakukan. Tujuan agar siswa dapat dengan mudah untuk mempelajari gerak spesifik hingga dalam penguasaan kompetisi tidak mendapat kesulitan, terutama yang berhubungan dengan gerak, variasi, dan kombinasi aktivitas jalan cepat. Akhir pelajaran aktivitas jalan cepat yang dilakukan siswa adalah memiliki keterampilan gerak atletik melalui aktivitas jalan cepat, memiliki pengetahuan tentang gerak spesifik jalan cepat, memahami karakter aktivitas gerak yang dilakukan, mengenal konsep ruang dan waktu, memiliki sikap seperti sportivitas, kerjasama, tanggung jawab, dan disiplin, dan dapat memahami budaya orang lain. Oke, itu garis besar di pendahuluan yang saya susun. Kemudian yang B, kompetisi dasar dan indikator. Kompetisi dasar yang 3.3 atau pengetahuan, memahami gerak spesifik lari, memahami gerak spesifik jalan, lari, lompat, dan lempar dalam berbagai permainan sederhana dan atau tradisional. Indikatornya 3.3.1 menjelaskan berbagai gerak spesifik start, langkah kaki, ayunan lengan, dan masuki garis finish jalan cepat. Kemudian indikator pengetahuan yang 3.3.2 mengurutkan berbagai gerak spesifik start, langkah kaki, ayunan lengan, dan masuki garis finish jalan cepat. Kemudian indikator pengetahuan 3.3.3 menganalisa berbagai gerak spesifik start, langkah kaki, ayunan lengan, dan masuki garis finish jalan cepat. Di KD keterampilan, saya mengambil KD keterampilan 4.3 mempraktikkan gerak spesifik jalan, lari, lempar, dan lompat sebagai permainan sederhana dan atau tradisional. Kemudian di indikator atau IPK keterampilan 4.3.1 melakukan gerak spesifik start, langkah kaki, ayunan lengan, dan masuki garis finish jalan cepat. Kemudian 4.3.2 mempraktikkan berbagai gerak spesifik start, langkah kaki, ayunan lengan, dan masuki garis finish dalam bentuk perlombaan yang dengan peraturan yang dimodifikasi. Kemudian tujuan pelajaran yang pertama, setelah mengamati video pembelajaran dan diskusi, peserta didik dapat menjelaskan berbagai gerak spesifik start, langkah kaki, ayunan lengan, dan masuki garis finish jalan cepat sesuai dengan kriteria penilaian pengetahuan. Kemudian yang kedua, setelah mengamati video pembelajaran dan diskusi, peserta didik dapat mengurutkan berbagai gerak spesifik start, langkah kaki, ayunan lengan, dan masuki garis finish jalan cepat sesuai dengan kriteria penilaian pengetahuan. Kemudian tujuan pelajaran yang ketiga, setelah mengamati video pembelajaran dan berdiskusi, peserta didik dapat menganalisis berbagai gerak spesifik start, langkah kaki, ayunan lengan, dan masuki garis finish jalan cepat sesuai dengan kriteria penilaian pengetahuan. Kemudian
Tujuan pelajaran yang keempat, setelah mengamati video dan berdiskusi, peserta didik dapat melakukan berbagai gerak spesifik start, langkah kaki, ayunan lengan, dan memasuki garis finish jalan cepat sesuai dengan kriteria penilaian keterampilan. Kemudian yang kelima, terakhir, setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik dapat mempraktikkan berbagai gerak spesifik start, langkah kaki, ayunan dalam bentuk perlombaan dengan aturan dimodifikasi sesuai dengan kriteria penilaian keterampilan dengan mengimplementasikan sikap percaya diri, disiplin, jujur, santun, gotong royong, dan tanggung jawab. Kemudian yang D, materi pembelajaran. Yang pertama di sini saya menyematkan pengertian jalan cepat. Jalan cepat adalah gerak maju langkah kaki yang dilakukan sedemikian rupa sehingga kontak dengan tanah tetap terpelihara dan tidak terputus selama melangkah. Kaki yang bergerak maju harus berhubungan atau menyentuh tanah sebelum kaki belakang meninggalkan tanah. Oke, itu pengertian secara umum dari atletik jalan cepat. Kemudian aktivitas pembelajaran gerak spesifik start dalam jalan cepat. Start pembelajaran jalan cepat dilakukan dengan start berdiri. Karena start pada jalan cepat ini kurang berpengaruh terhadap hasil perlombaan, maka tidak ada gerakan khusus yang dipelajari atau dilatih. Sikap start pada umumnya adalah yang pertama, sikap bersedia dengan berdiri di belakang garis start. Yang kedua, ketika petugas memberikan aba-aba bersedia, letakkanlah salah satu kaki lurus ke belakang dan kaki lainnya digerakkan ke depan. Posisi masih di belakang garis start, adapun posisi lutut sedikit ditekuk. Kemudian 3, posisi badan harus lurus dan agak maju ke depan, sementara kedua tangan berada di sisi tubuh dalam kondisi rileks. Kemudian yang keempat, berat badan ditumpukan ke kaki bagian depan. Kemudian yang kelima, ketika petugas memberikan aba-aba ya atau membunyikan pistol start, kemudian bergeraklah ke depan. Kemudian kaki belakang ke depan diselingi mengayunkan tangan ke belakang dan kaki depan secara bergantian. Ini gambar contoh start. Jadi kakinya satu kaki dimajukan, kemudian tangannya berlawanan dengan kaki. Jadi kalau kaki kanannya yang maju, berarti tangan kanannya yang di depan. Seperti itu gerak spesifik jalan cepat. Kemudian yang ketiga, aktivitas pembelajaran gerak spesifik gerakan kaki pada jalan cepat. Langkah-langkah yang dilakukan, pertama, saat melangkah dan kaki pastikan tumit terlebih dahulu menyentuh tanah. Kemudian berilah dorongan kuat pada ujung kaki. Kemudian pastikan gerakan pinggul saat Anda melangkah, kaki tidak mengubah posisi tubuh. Ambil langkah cukup benar, tapi jangan sampai terlalu lebar yang bisa menyebabkan cedera. Kemudian melangkah terlalu sempit juga membuat Anda cepat lelah. Ya, jadi ini contoh langkah kakinya, kaki depan tumit yang duluan menyentuh tanah. Jadi tidak ada kaki yang tidak menyentuh tanah. Artinya setiap langkah kaki kedua-duanya menyentuh tanah. Oke. Yang keempat, aktivitas pembelajaran gerak spesifik ayunan lengan pada jalan cepat. Pertama, persiapkan ayunan lengan dan tungkai di tempat. Kemudian berdiri dengan kedua kaki dibuka seluruh bahu, kedua tangan ditekuk di atas samping badan, pandangan ke depan. Pelaksanaan gerakan ayunan lengan dan tungkai di tempat. Kemudian ayunan lengan yang wajar dari muka ke belakang dan siku ditekuk tidak kurang dari 90 derajat. Kondisi ini dipertahankan dengan tidak mengganggu keseimbangan, bahu rileks atau tidak tegang. Ini adalah contoh atau gambar dari ayunan lengan gerak jalan cepat. Jadi gerak tangannya sama seperti gerak berlari. Hanya saja tidak mengangkat tangan terlalu tinggi. Kemudian aktivitas pembelajaran gerak spesifik masuki garis finish pada jalan cepat. Tidak ada gerak khusus untuk finish, umumnya jalan terus hingga melewati garis finish. Baru dikendorkan kecepatan jalannya setelah melewati jarak 5 meter. Untuk memperoleh langkah-langkah yang tidak sampai terangkat hingga melayang, maka memindahkan berat badan dari satu kaki lain harus nampak jelas pada gerak pinggul. Kemudian biasanya pejalan melakukannya dengan diikuti dengan merentangkan tangan ke samping. Ini adalah contoh gerakan memasuki jalan cepat. Biasanya gerakan memasuki garis finish tidak mengubah kecepatan dan tangannya biasanya direntangkan ke samping. Kemudian aktivitas siswa, yang pertama mencoba. Siswa mempresentasikan hasil pengamatan dan diskusi melalui kegiatan praktik pembelajaran gerak
spesifik jalan cepat yang gerakannya sebagai berikut. Pertama, barisan dibagi 4 baris. Kemudian siswa melakukan gerak spesifik jalan dalam jalan cepat di tempat secara klasikal sesuai pengetahuan mereka ketika pembelajaran online. Guru memberikan aba-aba dengan fluid. Kemudian siswa melakukan gerak spesifik ayunan lengan di tempat secara klasikal. Kemudian siswa melakukan gerak spesifik ayunan lengan dan langkah kaki di tempat secara klasikal. Kemudian siswa melakukan gerak spesifik masuki garis finish di tempat secara klasikal sesuai pengetahuan mereka ketika pembelajaran online. Guru memberikan aba-aba dengan fluid. Kemudian ini adalah ilustrasi gerakannya. Jadi yang pertama siswa mencobanya secara klasikal dan di tempat. Artinya secara menyeluruh. Seluruh siswa melakukan bersama-sama di tempat dahulu. Dengan dimulai dengan gerak spesifik star, bagaimana gerak star, kemudian ayunan kaki dan langkah kaki dan ayunan lengan, kemudian sampai dengan gerak memasuki garis finish. Ini ilustrasi gerakannya. Kemudian setelah siswa dipandang mahir melakukan gerak spesifik star, ayunan lengan, kaki masuki garis finish, jalan cepat di tempat, guru membagikan LKPD yang nantinya digunakan untuk mengamati teman yang melakukan gerak spesifik jalan cepat. Kemudian guru mengelompokkan siswa secara berpasangan. Siswa melakukan gerak spesifik start, ayunan lengan, langkah kaki, dan masuki finish bergerak ke depan. Nah, tadi sebelumnya dari yang mudah dulu mereka melakukan di tempat, kemudian bertahap mereka melakukannya bergerak ke depan dan diamati oleh temannya sebagai bahan pelajaran. Kemudian yang pertama, gerakan bergerak ke depannya, yang pertama, aktivitas yang pertama, satu baris siswa melakukan gerak spesifik jalan cepat secara utuh bergerak ke depan sampai batas lapangan. Kemudian siswa yang lain mengamati pasangannya dan mengisi hasil pengamatannya ke dalam LKPD yang sudah diterima. Kemudian setelah siswa yang praktik selesai melakukan jalan cepat sambil ke batas lapangan, sampai ke batas lapangan, siswa kegiatan dilakukan secara bergantian. Siswa yang tadinya melakukan pengamatan, sekarang melakukan praktik. Dan yang tadi melakukan praktik, sekarang melakukan pengamatan. Ini contoh atau ilustrasi gerakannya. Jadi ada satu yang praktik dan satu yang mengamati. Nanti setelah yang praktik selesai sampai ke batas atau batas kun ini, jadi siswa yang mengamati gantian melakukan, yang praktik gantian mengamati. Kemudian kegiatan selanjutnya mengkomunikasikan. Pertama, siswa diberikan kompetisi dalam bentuk lomba jalan cepat dengan aturan yang dimodifikasi, yang aturannya sebagai berikut. Pertama, siswa berbaris membentuk saf di belakang garis start. Guru memberikan aba-aba bersedia. Siswa melakukan gerak spesifik start. Guru memberikan penilaian. Kemudian, guru memberikan aba-aba iya. Siswa melakukan jalan cepat dan bersaing dengan temannya untuk menjadi yang tercepat sampai ke finish. Kemudian guru menilai gerak spesifik ayunan lengan, langkah kaki, dan masuki garis finish dengan rubrik penilaian yang telah dibuat. Ini adalah ilustrasi gerakannya. Jadi ada siswa berbaris bersaf di belakang garis start. Kemudian guru menilai hasil perlombaan mereka. Jadi maksudnya bukan hasilnya, tapi gerak-gerak yang mereka peragakan. Jadi tidak menilai siapa yang tercepat di sini ya. Hanya menilai proses mereka melakukannya, bagaimana ayunan lengannya, kemudian bagaimana langkah kaki mereka, seperti itu. Ini ilustrasi gerakannya. Kemudian yang kedua, setelah mencoba melakukan gerak spesifik start, ayunan lengan, langkah kaki, dan masuk garis finish dalam pembelajaran jalan cepat di tempat dan bergerak ke depan, peserta didik secara acak diminta untuk mengkomunikasikan. Nah, di sini setelah mereka melalui proses pembelajaran online, pembelajaran di lapangan, mereka diminta secara acak untuk mengkomunikasikan dengan lisan tentang pembelajaran gerak spesifik jalan cepat yang telah mereka pelajari secara klasikal. Oke, kemudian itu adalah kegiatan-kegiatan jalan cepat yang coba saya tuangkan dalam bahan ajar ini. Adapun untuk mempermudah siswa dalam memperdalam materi ini, saya sematkan ini beberapa link rujukan agar mereka dapat mempelajari di rumah sehingga pembelajarannya menjadi lebih maksimal dan mempermudah siswa untuk mengamati atau memperdalam materi secara online maupun praktiknya di lapangan. Kemudian ada forum diskusi, dan terakhir ada daftar pustaka
ada rangkuman dulu. Jalan cepat ini pengertian jalan cepat, kemudian perbedaan jalan dan lari. Di sini saya masukkan di rangkumannya. Dan terakhir saya sematkan beberapa daftar pustaka. Ada daftar pustaka dari Kemendikbud, dari buku pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan untuk SMP, MTS kelas 7. Kemudian ada beberapa daftar pustaka yang saya unduh atau saya jadikan referensi dari online. Oke Pak, demikian pemaparan materi atau bahan ajar yang telah saya buat. Mohon saran dan masukan dari Bapak dan teman-teman yang lain. Terima kasih. Ya, sebelum nanti saya mengumpulkan atau memberikan masukan-masukan, silakan teman-teman dulu yang tadi nyimak. Ya, Mas Edi belum masuk nih ya? Belum ya Mas Edi? Belum ya? Mas Arif masuk belum ini? Mas Arif ada Pak, cuman dia tidak bisa berkomunikasi. Oh iya, iya. Ya, silakan kalau gitu Mas Azhar. Ya, Pak. Terima kasih. Sebelumnya tadi Pak ada masalah kendala jaringan sehingga tadi di tengah-tengah baru bisa tampil presentasenya Pak Hasan. Oh, iya, Pak. Saya bisa lihat Pak di linknya Pak, link yang ditautkan di media pembelajaran. Ini Pak, ini adalah contoh link atau rujukan untuk mempermudah dan memperdalam siswa dalam memahami materi yang saya paparkan di atas. Ada tutorial jalan cepat, mengenal jalan cepat, kemudian contoh tugas yang anak-anak dari sekolah lain melakukan gerak jalan cepat. Ini Pak, contoh-contoh linknya Pak. Azhar gimana? Lengkap punyanya Mas Hasan? Ada celah untuk beri masukan? Oh iya Pak, kalau saya bisa sesuai pemahaman jenengan. Gimana Mas Hasan? Ada masukannya? Gaspol? Oh iya. Oke, Mbak Septi. Iya Pak Hasan. Terima kasih. Baik Pak Hasan, saya mau menanyakan yang mengkomunikasikan. Iya, Hasan saya mau tanya terlebih dahulu kalau untuk bahan ajar itu memang harus ada mengkomunikasikan. Memang ada kan beberapa seperti apa ya? Saya juga itu kalau untuk mengkomunikasikan sendiri itu harus wajib di bahan ajar ya Pak? Ini Bu, ini kan tadi di pendahuluan saya sampaikan bahwa pembelajaran aktivitas atau materi bahan ajar yang saya buat ini dari hal yang mudah sampai ke yang sulit. Nah, jadi di awal ini kan supaya langkah-langkah kepenjelasannya dapat maksud saya Bu. Jadi kan di awal mungkin mereka dikasih pembelajaran online dulu, kemudian kedua membaca bahan ajar ini, kemudian mencoba mempraktikkannya secara klasikal dulu, dan terakhir mereka mengamati, dan terakhir sekali mereka mengkomunikasikan sesuai dengan pemahaman mereka bagaimana gerak jalan cepat secara utuh. Nah, disitulah pada saat mengkomunikasikan saya selaku guru menilai gerak atau proses mereka dari awal start sampai masuk garis finish gitu Bu. Jadi sebenarnya sih ini tidak wajib mengkomunikasikan Ibu. Hanya saja kan supaya runtut gerak atau pelajaran saintifiknya Ibu biar runtut ya. Jadi ada dari mulai kegiatan mengamati sampai mengkomunikasikan kan jadi runtut pelajaran saintifiknya seperti itu Bu. Ya baik Pak Hasan. Jadi kalau untuk mengkomunikasikan itu sebenarnya berbeda ya dengan mengevaluasi itu berbeda ya Pak, kan dalam pembelajarannya sendiri mengkomunikasikan itu masuk pada evaluasi bukan ya Pak ya? Jadi
mengkomunikasikan dulu, mungkin di sini maksudnya yang saya buat ini Bu. Jadi siswa mengkomunikasikan apa yang mereka dapat melalui gerakan praktik. Mereka mengkomunikasikan, guru yang mengevaluasi Bu. Jadi seperti itu Bu. Siap Kak, siap. Jadi guru yang mengevaluasi gerakan Iya. Karena gini Pak, dalam bahan ajar saya juga memang saya melihat beberapa bahan ajar itu memang ada mengkomunikasikan dan ada yang tidak seperti itu. Jadi itu sebenarnya wajib atau tidak kalau memang dari isi dari mengkomunikasikan dalam bahan ajar yang Bapak buat memang di situ lebih detail dan Lebih lebih lengkap. iya lebih lengkap. Nah itu maksud saya itu memang beberapa Harus memang ada ada. bahan ajar. Oh harus ada ya Pak ya. Ya, monggo bisa dimasukkan, bisa tidak, silakan tergantung bagaimana Ibu mengemas bahwa nilai-nilai yang ada di bahan ajar itu intinya ya satu memudahkan siswa untuk mempelajarinya, siswa tertarik sehingga tidak keluar dari koridor yang diampu saat materi itu diajarkan. Kuncinya sebenarnya itu, sehingga ini lebih detail pembahasan. Ya tadi ada yang memegang peran dan bermain peran, satu siswa suruh mengamati siswa yang lainnya temannya dalam melakukan aktivitas jalan kaki, sehingga nanti akan cross check kamu nilai tadi berapa. Bukan berarti nilainya siswa apa dan bermain peran dan memegang peran tadi yang bisa itu untuk mengevaluasi. Hingga nanti cross check, oh Mas Hasan, oh kamu berapa tadi teman tadi? Oh ternyata pada pengamatannya siswa sudah mempunyai nilai yang luar biasa disesuaikan dengan pengetahuan mereka saat ikut lomba mungkin saat di kampung lomba kesusahan, oh jalan itu tidak begini ya, sehingga kalau tumitnya nggak geser, nah itu salah satu bagaimana tadi yang disampaikan yang gambar tadi Mas, yang satu bermain peran, yang satu termasuk itu. Hanya ini yang perlu kita sepakati dalam garis besar dalam pengembangan belajar itu satu ada judul mata pelajaran yang jam apa, semester berapa tempat, petunjuk pembelajarannya bagaimana, kemudian kompetensi yang akan dicapai apa, indikatornya apa saja, kemudian tugas-tugas dalam rangka dikerjakan apa, sehingga terakhir adalah evaluasi. Nah, itu tapi kita kembangkan seperti bukan tidak boleh, ini tidak keluar dari koridor. Oke banget Mbak, jadi Mas Hasan tadi juga mengkomunikasikan artinya mereka akan melakukan guru bisa mengamati dan sebagainya ya, refleksi itu boleh Mbak, tidak salah, bahkan itu akan mempunyai nilai yang luar biasa ya. Jadi kalau di apa yang disampaikan tadi deskripsinya kan banyak cara langkah melakukan ini kemudian ada gambar-gambar yang membantu bagaimana nanti siswa akan kalau hanya deskripsi tidak ada ilustrasi gambarnya, nanti siswa akan aduh malu kayak gini. Nah, berikan link ya, ada tutorialnya, ada dan sebagainya, itu sangat luar biasa. Sehingga cuma petunjuk pelajarannya tadi ada nggak tahu lagi bagaimana susunannya, itu cuma struktur itu bagaimana struktur bahan ajar itu ya yang jelas ada identifikasi itu tetap ada tadi indikator IPK dan sebagainya, kemudian rangkuman isi materi itu apa saja dan sebagainya, sehingga itu nanti akan menjadikan satu pemahaman yang lebih mudah untuk pelajaran siswa dalam memahami yang dimaksud apa ini bahasa nih, iya paham saya. Jadi dia nanti akan begitu PTM ya, mereka nanti ini tuh yang dimaksud ini tuh ya. Saya sangat intens sekali, sangat sekali dengan di situ juga Mas Hasan mengedepankan ada kompetisi antar kelompok, bukan tujuannya menang-menangan, tapi memberikan motivasi dalam mengikuti. Kalau ada ayo jangan sampai kalah dengan kelompok ini. Kalau mungkin dengan kita mengedepankan teknik, akhirnya nanti klub atletik. Tapi kalau kita mengedepankan lomba ini adalah mana nanti yang lebih cepat, biar mereka melakukan sesuai dengan apa yang dilakukan mereka, sehingga motivasi antara kelompok nanti suasana pembelajaran akan menyenangkan. Coba setiap materi berikanlah kompetisi antar kelompok, nanti menyenangkan. Ya, tidak hanya monoton, habis itu sudah gerak, nanti sudah selesai pendinginan. Nah, ini yang menjadi beban nanti. Beban apa? Beban ya kalau pandang
semuanya dengan dua mata lebar, tapi dipandang satu mata ditutup lagi seperempat. Waduh, ini penjas kok gini. Sudah diberi TPP kok tetap gini lah, jadi problem nanti. Nah, ini sangat luar biasa. Sehingga intinya saat membaca, saya nanti, wah ada lombanya. Wah nanti kalau, syukur kalau nanti Mas Hasan sudah di PTN sudah kelompok-kelompoknya anak-anak sudah dibagi, disebar ke kelompok yang lain. Jangan dikumpulkan jadi satu, anak yang mempunyai nilai ya keterampilannya di atas rata-rata jadi satu, yang lainnya tenggelam nanti. Tidak akan mau bersaing, tidak akan mau berlomba dengan motivasi, dengan suasana yang sangat luar biasa, mengembirakan, menyenangkan, akhirnya mereka tidak menemukan kejenuhan. Nah itu, sehingga cuma strukturnya aja nanti bisa dilihat lagi, kalau perempuan diberikan di mana, di bawah, di atas, nah kira itu semua sudah tercakup di bahan ajarnya Mas Hasan. Ya, kata kunci yang pertama adalah ada identitas, judul, ya, semester berapa, ya, kemudian sekolah apa dan sebagainya. Kemudian petunjuk belajarnya bagaimana. Yang baca itu bagaimana, itu perlu diberi lagi. Saya kira itu aja, tidak ada yang kurang. Dan saya sangat interest sekali dengan adanya siswa memegang peran dan ada yang bermain peran bergantian. Nah, mereka tidak akan memakan jenuh. Itu juga merupakan, ya kalau bisa nanti ya coba kamu kasih berapa temanmu tadi. Nah, itu bukan nilai mati dari siswa itu. Pak, isi Ahmad dapat 7, loh kok saya udah 7, nilai 7 dasarnya apa? Nah, nanti bisa dibuat masalah saat PTN, bisa dibuat masalah itu nanti. Mengkomunikasikan, itu nanti akan ada mengasosiasi, nanti bisa jadi masalah itu. Kamu tadi kan mengamati si temanmu ini, kamu nilai berapa tadi? Temanmu tadi waktu melakukan jalan cepat. Nilai 65, Pak. Duh, kan sudah pedoman sekolah sudah diberi, ya dikasih abu-abu. Nanti ini, sebagainya. Loh, kok 65 dasarnya apa? Nah, itu kita nggak usah memfonis mereka 65. Biar berargumen, belajar ditekan untuk itu supaya nanti akan muncul. Ya, how thinkingnya bagaimana? Loh Pak, kalau ini Pak, jadi pinggulnya nggak sama sekali Pak, nggak kelihatan. Biasanya jalan tuh pinggulnya seperti apa kalau IT angsa itu, mentok kalau orang Jawa itu apa? Kalau di Pontianak ada bebek, ada nanti itu ada lain loh, megal-megal, nah itu nanti mereka akan muncul. Karena mereka berdasarkan dari apa yang dilihat di TV, apa yang jadi langsung di lapangan atletik, apa yang dari dengan sumber-sumber yang ada. Nah itu nanti akan muncul. Sangat luar biasa ini yang perlu. Sehingga teman-teman yang lainnya juga saya harapkan akan lebih seperti ini, lebih dari Mas Hasan ini. Sangat luar biasa, lengkap. Ya, hanya tadi nanti bagaimana, petunjuknya bagaimana, tetap diberi seperti LKPD pun juga diberi petunjuk dalam dan informasi umumnya di LKPD. Kalau ini petunjuk belajarnya bagaimana. Ya, rangkumannya tadi sudah pengertian dari materinya sudah di awal. Jadi Mas Hasan eksplisit di situ tidak menceritakan secara umum tentang atletik, tapi masuk spesifik ke materi. Spesifikasinya ke materi langsung jalan. Nah ini harapannya seperti itu sehingga siswa tidak, waduh kalau ini lintasannya kurang lebih nanti enggak. Ya, nanti akhirnya keluar dari koridor. Nah ini yang diharapkan sehingga kompetensi yang akan dicapai nanti betul-betul terpenuhi. Karena memahami, maksud tujuan, memahami, ini toh, ini. Jadi gitu deh Mbak Septi ya. Boleh Mbak Septi. Siap Pak. Ya, boleh silakan, enggak apa-apa. Ya silakan yang lainnya. Mas Elias bisa memberikan tanggapan? Masuk belum? Nah ini Mas Elias. Mana Mas Elias? Halo Mas Elias. Waduh, suaranya terbental lagi nih. Mas Topik, halo. Ya Pak, siap. Ya ini jelas kalau gini Mas Topik berusaha, sinyalnya luar biasa ini. Beli sinyalnya ini. Ya, silakan Mas Topik. Alhamdulillah. Cuma ingin bertanya Pak, ini bahan ajarnya diberikan pada saat pembelajaran daring Pak atau pas tatap muka?
pas daring Pak. Jadi sebelum mereka praktek bahan ajar ini disampaikan, jadi mereka punya gambaran, oh seperti ini langkah-langkah pembelajaran yang akan dipraktikkan nanti Pak, seperti itu. Jadi dimasukkan di Google Classroom begitu Pak? Iya Pak, dimasukkan di link yang kemarin Pak, di Classroom. Di media pembelajaran saya Pak, saya masuk. Blended loh Pak Taufik, ingat loh, blended, ya, campur, masih campur nih Pak. Ya, itu satu ya itu saya sepakat banget Mas Taufik, kalau memang belum Pak, ya itu harapan saya Mas Taufik juga memahami. Dikasihkan kapan nih sebagainya. Ada lagi Mas Taufik? Cukup Pak. Cukup. Kelihatannya Mas Ilyas masuk lagi, silakan. Tidak ada? Mas, siapa ini? Mas Azhar, tadi sudah belum ya? Sudah Pak Azhar. Ya Pak, maaf. Mas Ilyas nggak bisa, Mbak Azhar nggak bisa. Ya. Saya kirim masukan lewat chat Pak. Oh gitu ya. Oke, nanti biar dibaca apa chatnya Mas Hasan itu. Saya belum buka ini. Nanti lihatnya. Jangan cepat, gerak tangannya, gerak kakinya, dimasukkan bilang apa ini. Pak Azhar mungkin meminta menambahkan barcode di sini Pak, di link videonya. Oh, barcode nih, monggo. Ya, Monggo, ya, bagus, bagus. Ya, chatnya itu ya Mbak Septi, Mas Topik, Mas Azhar, Mas Edi, kelihatannya nggak masuk ini, kemana Mas Edi ini? Ada izin nggak Mas? Tidak ada ya Pak. Ya udah, nanti mungkin musibuk atau mungkin gimana? Ada Dia tuh dia di sekolahnya tuh Pak. Jadi dapat jatah sekolahan tuh 1 minggu 3 kali. Sekolahnya tuh di atas gunung Pak. Jadi benar-benar tidak ada sinyal. Oh, kalau dia masuk dalam ini room ini berarti dia turun. Berarti dia tidak di sekolah Pak. Oh gitu ya. Ya oke, enggak apa. Ya itu usahanya segitu, seperti tahun-tahun dulu saya harus turun ke kota. Ya Pak. Ya, gitu kan. Ya baik, kalau memang nggak ada, kemudian yang tampil kedua nanti mohon itu ya Mas Hasan, strukturnya bagaimana supaya strukturnya yang atas apa? Nanti gimana supaya yang lainnya sudah oke udah. Kalau bisa Tara nanti yang lainnya. Tapi bagaimana kemampuan kita untuk menginterpretasikan, tampilkan sekarang dulu. Siapa yang siap kedua? Mbak Septi siap? Saya Pak. Oke, Mbak Septi ya. Terima kasih, Mas Hasan, terima kasih. Nah, ya Mbak Septi. Ya Pak, sama Pak. Silakan, yuk. Baik, terima kasih Pak. Di sini saya akan mempresentasikan bahan ajar saya yang sudah saya susun. Yang pertama adalah pendahuluan. Untuk pendahuluan di sini saya lebih ke maaf Mbak Septi, materinya apa Mbak? Bola voli Pak. Bahan ajar bola voli Pak. Ya baik. Iya Pak. Pelan-pelan Pak. Baik, terima kasih. Di sini saya yang pertama ada pendahuluan. Di sini saya lebih ke mengajukan kalimat semangat ya. Untuk kegiatan intinya, saya untuk kompetensi dasarnya, yang pertama saya menggunakan 3.1 yaitu memahami gerak spesifik dalam berbagai permainan bola besar sederhana. Untuk indikator pencapaiannya saya menggunakan 3.15, 3.16, 3.17, 3.18. Untuk kompetensi dasarnya yang 4.1 yaitu mempraktikkan gerak spesifik dalam berbagai permainan bola besar. Yaitu saya mengambil 4.13 dan 4.14. Untuk tujuan pembelajarannya sendiri, yaitu saya menggunakan setelah mengamati PowerPoint dan video peserta didik dapat mengidentifikasikan gerak spesifik passing bawah dan servis bawah.
masuk pada materi pembelajaran. Di sini saya mengambil pengertian bola voli. Di sini saya lebih ke memberikan seperti apa sih teknik dari permainan bola voli itu sendiri itu seperti apa. Untuk aktivitas pembelajaran gerak spesifik passing bawah dan servis bawah permainan bola voli, yang pertama servis. Di sini ada langkah-langkahnya. Yang pertama, siswa berdiri pada garis belakang dengan kaki kiri lebih ke depan dari kaki kanan. Bola dipegang dengan tangan kiri. Yang ketiga yaitu bola dilambungkan tidak terlalu tinggi. Tangan kanan ditarik ke bawah belakang. Setelah bola setinggi pinggang, lengan kanan diayunkan lurus ke depan untuk memukul bola. Yang terakhir yaitu tangan menggenggam menghadap bola dan tangan ditegakkan untuk mendapatkan pantulan yang sempurna. Untuk passing bawah sendiri, yang pertama yaitu berdiri dengan kedua kaki dibuka selebar bahu, yang kedua rapatkan dan luruskan kedua lengan, yang ketiga lakukan gerakan mengayun kedua lengan secara bersamaan dari bawah ke atas hingga setinggi bahu. Saat bola tersentuh kedua lengan lutut diluruskan. Perkenaan bola yang baik dan tepat pergelangan tangan. Baik untuk aktivitas siswa sendiri pada passing bawah. Di sini saya menggunakan permainan kucing-kucingan, yaitu siswa mengejar bola dan siswa yang lain saling mengumpan agar bola tidak tertangkap. Untuk cara bermainnya sendiri, siswa dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok putra dan kelompok putri. Setiap kelompok ada dua siswa yang bertugas untuk mengerjakan bola. Yang kedua siswa yang main harus melakukan passing atau umpan ke teman yang lain. Untuk langkah-langkahnya itu siswa dibagi menjadi, untuk langsung gerak spesifiknya yaitu siswa dibagi menjadi 8 kelompok. Tiap-tiap kelompok terdiri dari 4 orang, 2 orang melakukan dan 2 orang menjadi pengamat. Untuk kegiatan 1 yaitu siswa mengumpan bola dengan kedua lengan lurus dengan jarak 3-5 meter. Untuk kegiatan 2-nya siswa A mengumpan bola dari siswa B, menerima dengan passing bawah dengan jarak 3-5 meter. Untuk kegiatan 3, yaitu memantulkan bola ke lantai dan menerima dengan passing bawah dengan 10 kali pengulangan. Untuk yang kelima, yaitu mengumpan bola. Jadi siswa untuk maju mundur ke kanan ke kiri. Untuk yang keenam, yaitu mengumpan bola berpindah tempat ke belakang. Untuk servis bawah sendiri, yang pertama yaitu siswa dibagi menjadi 8 kelompok, tiap-tiap kelompok terdiri dari 4 orang, 2 orang melakukan dan 2 orang menjadi pengamat. Kegiatan 1 memukul bola dengan menggunakan telapak tangan, yang kedua servis bawah dengan jarak 3-5 meter berpasangan, yang kegiatan 3 servis bawah, kegiatan 4 servis bawah dengan melewati net. Yang masuk pada forum diskusi hasil pengamatan terkait materi bola voli. Yang pertama yaitu melakukan aktivitas pembelajaran gerak spesifik passing bawah dan servis bawah pada permainan bola voli. Yang kedua, lakukan aktivitas pembelajaran gerak spesifik passing bawah dan servis bawah pada permainan bola voli. Yang ketiga yaitu bandingkan pengamatan dengan cara berikut. Merasakan gerakan yang kamu lakukan. Yang kedua, membandingkan gerakan yang kamu lakukan dengan hal pengamatan, yaitu menanyakan atau mendiskusikan dengan guru atau teman jika ada kesulitan. Masuk pada rangkuman. Di sini saya mengambil rangkuman, yaitu pengertian dari permainan bola voli itu sendiri. Berikut ini adalah daftar pustaka. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Ada masukan dari Bapak dosen? Silakan Mas Hasan dulu. Lainnya terpental jaringannya, saya sungkan untuk memaksakan. Ya, silakan Mas Hasan. Oke, terima kasih waktunya Pak. Yang pertama mungkin di pendahuluan tadi Ibu. Di pendahuluan. Oke. Mungkin di pendahuluan ini saya tadi baca sekilas dibawa lagi. Mana tadi ya? Itu tadi saya masih melihat ada kata teknik. Nah, itu kalau bisa ini kan pembelajaran jadi
bahasa teknik itu diganti mungkin pembelajaran atau gerak. Jadi terkesan tidak mengajar teknik, Ibu. Ada tadi mungkin di materi atau materi, Bu, di materi. Siapa? Ini kan tadi kan stop, Bu. Itu kan tadi masih ada teknik yang Oh iya. itu mungkin nanti Terima kasih, bisa Pak. diganti, kan? Jadi tidak terkesan klub, Ibu. Siap, Pak. Terima kasih. Ya langsung Mbak Septi langsung langsung Ya, Pak. biar nggak lupa. Oke, mungkin ini Pak Darso, saya melihat juga bahan ajar Bu Septi ini sudah itu, Pak. Sudah runtut, sudah ada aktivitas penjasnya, mulai dari sendiri, berpasangan, kemudian dalam permainan tadi sudah saya lihat. Tinggal mungkin dihias lagi, Bu, ya. Iya, Pak. Dihiasnya ini yang sulit, Pak. Agak menarik sedikit lah, Ibu, ya. Iya, Pak. Ini Mas, tadi ini ada nggak dikompetisikan antar kelompok, ada nggak kegiatan langkah-langkah pengembangan pembelajarannya? Belum ada, Pak. Ya itu dimasukkan lagi. Ya, cuman sendiri di tempat sendiri, pasang sendiri dengan menempuh jarak berapa, satu kelompok 3-4 orang, nanti itu ramai juga, Mbak. Iya, ya. Diawali dengan yang mudah dulu, ya langkah-langkahnya dari awal diawali yang mudah dulu, mungkin dilempar sendiri, dipasang sendiri, kemudian dengan berpasangan, mungkin dengan dipantulkan dan sebagainya. Itu langkah-langkahnya runtut, jadi runtut dari mudah meningkat terus baik ke sebenarnya. Tapi di sela ini pengembangannya diberi kompetisi antar kelompok, bagaimana dengan melakukan passing bawah sendiri, melakukan keterampilan gerak passing bawah sendiri dengan langkah berapa 5 meter berapa melingkari batas yang ditentukan. Ayo yang sudah langsung berikan baris belakangnya, teman belakangnya, ayo cepet-cepetan, apa ya? Itu akan menjadikan motivasi daripada hanya ini, nah, kemudian apa? Berpasangan hanya melakukan itu aja tanpa ada kompetisi untuk meningkatkan motivasi siswa. Tengah-tengah kemudian nanti berpasangan dengan teman-teman. Gerak itu bagaimana, setelah ini kemana dan sebagainya. Ya, kalau memang sudah bisa, ya dianggap sudah mengamati, sudah bisa semua, habis passing dari A ke B, A1 lari ke belakang, waktu B1 setelah melakukan passing ke A2, lari ke belakang barisannya. Kemudian A1 lagi melakukan passing ke depannya ke B1, lari ke belakang kelompok B1 di belakang sendiri. Itu menggerakkan melalui bola besar, bola voli. Itu langkah-langkah yang luar biasa diharapkan. Kalau ini hanya statis, hanya melakukan dengan passing aja. Memang itu di IPK-nya itu, tapi kalau diramu sebenarnya rupa sehingga nilai-nilai kebijasannya muncul. Walaupun nanti di lain itu ada penekanan pada ranah yang lain. Kognitifnya seperti apa yang dituntut dalam materi itu, yaitu. Gitu ya Mas Hasan ya. Itu penting itu. Kalau nggak gitu nanti kok hanya statis ini, hanya passing tangannya aja ini yang gerak, tangannya aja yang gerak. Nah, tapi kalau dikembangkan lagi akan lebih bagus. Jadi seperti ini kan gerakan ini adalah gerakan yang paling awal ini, berikutnya bagaimana, silakan tambahi, bagi 2 grup, bagi 3 grup, kelompok, bagi 4 kelompok atau bagi 5 kelompok tengah dan sebagainya. Itu satu hal yang sangat luar biasa. Kalau bisa mengembangkannya, itulah harapannya. Kalau ini kan sesuai dengan IPK yang dituju, yang akan dicapai TP-nya ini. Tapi langkah-langkah pengembangannya supaya bergerak, berlari, melalui aktivitas besar bagaimana. Nah, ini yang harus betul-betul interpretasi kita, betul paham tentang kepenjasannya. Baik Pak, siap Pak. Ya, saya tambahin lagi. Ya. Oke, kemudian rangkuman dari materi ada lagi? Saya belum lihat. Ada Pak. Ada ya. Sudah ada Pak. Permasalahan pendahuluan ada ya? Ada Pak. Ya weh, nanti hanya strukturnya bagaimana, ya materinya, kemudian apa dan sebagainya, atau
langkah-langkah kegiatannya, kemudian rangkuman silakan. Evaluasinya ada Mbak? Evaluasi sederhana ada? Belum ada Pak. Nah, itu nanti juga diberi, setiap hari diberi, KPD pun juga diberi, bahan ajar juga diberi. Ya. Tidak apa-apa, nanti kan cara apa ya, akumulasi nanti akan muncul kelihatan. Oh, kalau kasih di daring saat dia mengerjakan sendiri seperti ini. Oh, saat PTN nilainya ini. Jadi akumulasinya akan muncul nanti kelihatan. Ya. Nah, saya akan luar biasa lagi kalau mereka bisa membandingkan teman-teman dengan yang lainnya. Istilahnya bisa mengamati dan merefleksi. Tapi refleksi dari siswa itu bukan sebagai nilai yang mati loh. Ya, jadi itu sangat luar biasa. Jadi di situ dikembangkan di dalam itu antara siswa sendiri bisa mengamati, oh siswa ini kok nilainya seperti ini karena tadi kakinya agak mama arahkan seperti itu, tangannya nekuk dan sebagainya. Ya, nah, yuk saya kira itu ya. Teman yang lainnya ada yang bisa, teman lainnya ada yang bisa komentar nggak ini? Halo, masa yang dari tadi Mas Hasan, Mbak Septi aja. Halo, yang lainnya. Pak, menyampaikan izin dari Pak Edi, Pak. Gimana? Menyampaikan izin dari Pak Edi, katanya dia sakit, Pak. Sakit, oh gitu Pak. Ya? Oh iya Pak. Oh iya. Makasih Pak. Yuk, sebentar, saya fix sebentar aja. Baik, terima kasih Pak Azhar. Ya, ini untuk video pembelajarannya saya kasih ya Pak. Link-linknya sudah Bu ya. Link-linknya tadi ada nggak? Saya belum ada ya. Ada Pak, linknya ini Pak Azhar minta ditampilkan. Ya coba nih Pak Azhar ya, silakan. Tidak memerlukan lagi dokumen. Menghindari dokumen hilang, encer atau terlibat seperti dokumen sudah hilang, digondol tikus, tidak lagi terjadi. Gimana? Sudah beres, Bu Septi? Pak Taufik, ada masukan? Pak, kalau menampilkan Pak Hasan mau tanya, kalau untuk menampilkan YouTube itu gimana ya Pak? Langsung ya Pak. Klik kontrol dulu Bu. CTRL habis itu diklik. CTRL di linknya, habis itu diklik. Aduh, keluar. Mungkin yang Pak Azhar tanyakan Ibu, apakah di bahan ajar Ibu sudah ada link-link yang untuk memudahkan siswa mengakses videonya? Apakah sudah ada? Mungkin itu Bu maksud yang ditanya Pak Azhar. Oh gitu, ya Pak.
sudah ada atau Iya, belum? untuk linknya sudah ada, Pak. Bisa ditampilkan kata Pak Azhar mungkin tadi. Iya, minta ditampilkan lah. Ini saya untuk nampilkan YouTube di presentasi nggak bisa. Itu Ibu di bahan ajarnya, mungkin Ibu lihatkan saja di bahan ajarnya. Mungkin itu maksud Pak Azhar. Tadi sempat dimasukkan nggak Bu Septi? Nah, kan Pak Azhar bilang hanya ingin lihat link saja, tidak usah ditampilkan. Di bahan ajar Ibu apakah sudah ada linknya, kata Pak Azhar. Saja sih. Halo Mbak Septi? Halo? Iya, Pak. Iya, Pak. Ada toh? Ada, Pak. Di bahan tadi ada toh? Coba bahannya tadi dibuka Ya, lagi. Ya. Ini loh Pak Azhar, linknya ini loh YouTube-nya. Ya, Pak. Ini keluar barusan. Ya. Umurnya tidak boleh lebih dari 50 untuk kita perjuangkan jadi salah satu tahap di kementerian. Ternyata waktu itu masih depannya tidak boleh terjadi lagi. Kemudian pernah menjabat apa dan sekolahnya S1 di mana, S2 di mana, S3 di mana, tahu. Apalagi S3-nya semester 1, 2, 3. Mana? Belum bisa Mbak Septi? Halo Mbak Septi? Buka aja filenya tadi, bahan ajar tadi Mbak. Buka dulu, baru ngeklik garis 3 itu, nanti pilih opsi yang apa? Panah itu. Pilih yang apa ini, tautan jendela itu. Balik ke file yang dibuka tadi. Masuk ke ini masih sulit jaringan ya, Pak? Sudah dibuka filenya, bahan ajar tadi? Sudah, Pak. Sudah, sekarang buka kotak tanda panah itu. Buka jendela yang double, kertasnya double itu. Sebentar, Pak, ini kesulitan untuk di laptopnya sinyalnya masih hotspotnya nggak berotot, Pak. Ya, saya kira itu Mas Hasar, saya kira Bu Septi sudah bertanggung jawab, ada linknya video di bahan ajar, sehingga kalau sekarang Bu Septi kesulitan untuk membuka lagi, mungkin sinyalnya habis mungkin datanya mungkin habis mungkin, atau Bu Septi tidak tahu di mana itu, online-nya di sekolah atau di rumah atau di kafe ini, nggak tahu ini. Di sekolah, Pak. Cuman menggunakan hotspot, iya. Baik, ini ada pertanyaan dari Pak Azhar. Bagaimana mengkomunikasikan link materi kepada peserta didik? Untuk linknya, untuk link YouTube dan PPT-nya saya berikan ketika menggunakan ini. Kemarin ada masukan bahwasanya kalau untuk penggunaan Google Classroom sendiri, saya sebelumnya belum pernah kalau mengirim PPT, tapi kalau untuk link YouTube sudah pernah saya berikan. Kalau untuk link membuka PPT selain dari di PDF kan memang kesulitan menggunakan Google Classroom. Kalau untuk saya sendiri pemberiannya menggunakan WhatsApp grup, Pak. Jadi pemberian materi link YouTube maupun PPT-nya saya menggunakan grup WhatsApp, Pak. Ya, WhatsApp bisa dibuka, mungkin dia sampai ada linknya. Jadi diharapkan seperti kemarin apa yang sudah ditekankan di kemarin tuh media itu, jangan sampai mereka mengunggah aplikasi lagi. Tapi kalau ada linknya, kalau belum juga sama nanti. Ya, itu harapannya semua itu. Ya, saya itu ya Mas Azhar ya. Halo, ya. Mas Azhar. Pak Azhar. Ya, Mas Taufik ada masukan? Halo Mas Taufik. Mas Taufik bisa dengar? Wah, ini darah. Bisa. Silakan, ada masukan? Saya rasa sudah pas, Pak. Sudah lengkap. Gimana? Kaspol. Ya. Oh ya.
Oke, nggak apa-apa. Yang penting nanti Mas Hasan juga bisa mengembangkan bahan ajar. Atau sekarang Mas Taufik bisa presentasi? Mumpung sinyalnya bagus. Sudah Bisa selesai Pak, belum? bisa. Iya. Oke, Mas Taufik. Soalnya Gitu ya, Mas. Ada masukan, Mas Hasan? Cukup, saya kira untuk Mbak Septi? Pak, cukup. Terima kasih, Pak. Cukup. Ya. Silakan Mas Taufik untuk tampil ketiga. Oh iya, mohon maaf. Mas Hasan tadi Mas Edi sakit apa? Kita doakan supaya segera sembuh. Ya kembali ke aktivitas yang Alergi Pak katanya Pak. oh, makanya nggak pernah tuh, nggak pernah. Imunnya drop mungkin tuh sampai Ya, Pak. alergi. Ya silakan Mas Taufik. Ya kita doakan bersama ya, Mas Edi supaya Ya, Pak. Amin. Mas kalau bisa suruh memberikan tirisin. Suruh beri Tirisin ya, tirisin. Pak. Ya. Tirisin biasa. Ya. Silakan Mas Taufik. Berobat katanya Pak. Kemarin sudah berobat katanya. Oh gitu ya. Ya udah, oke. Kita simak ya bareng-bareng. Yang kuat sinyalnya ini hanya Mas Hasan, Mbak Septi dan Mas Taufik ini. Ayo kita simak bareng-bareng. Ya. apa Silakan. sudah terlihat Pak? Ya, silakan Mas. Baik, terima kasih Pak atas kesempatannya. Saya akan mempresentasikan bahan ajar yang telah saya buat. Yang pertama, ada sampul bahan ajar lari jarak pendek untuk kelas 4. Yang kedua, ada kata pengantar. Kata pengantar. Yang lain. Kemudian ada daftar isi. Daftar isi. Selanjutnya pada pendahuluan bagian A, kompetensi dasar dan indikator. Kompetensi dasar dan indikatornya sama dengan yang di RPP. Untuk tujuan pembelajaran juga sama. Kemudian di bagian C, petunjuk belajar. Agar memahami dan membantu materi ajar ini, perhatikan petunjuk belajar berikut. Yang pertama, bacalah dan pahami uraian-uraian materi ajar sampai tuntas. Yang kedua, catatlah di buku kalian hal penting yang kurang dipahami. Kemudian masuk di inti, bagian D, uraian materi. Yang pertama, teknik dasar lari jarak teknik start lari jarak pendek. Seorang pelari harus melakukan persiapan awal sebelum berlari, itu dinamakan start. Tujuan utamanya adalah mengoptimalkan pola lari cepat. Ada 3 macam teknik start dalam lari cepat atau lari jarak pendek, yaitu sebagai berikut. Pertama, start pendek, dalam kurung bunch start. Kaki kiri di depan dan lutut kaki kanan diletakkan sejajar di sebelah kaki kiri. Beri jarak sekitar 1 kepal, jari-jari tangan rapat dan ibu jari terpisah. Keduanya diletakkan di belakang garis start. Yang kedua, ada start menengah atau medium start. Ini penjelasannya, kaki kiri tetap berada di depan, lutut kaki kanan diletakkan di sebelah kanan sejajar dengan tumit kaki kiri. Beri jarak sekitar 1 kepal, jari-jari tangan rapat dan ibu jari terpisah. Keduanya diletakkan di belakang garis start. Yang ketiga, start panjang atau long start. Penjelasannya seperti 2 teknik di atas, kaki kiri diletakkan di depan lutut kaki kanan yang berada di belakang kaki kiri. Beri jarak sekitar 1 kepal, jari-jari tangan rapat dan ibu jari terpisah. Keduanya diletakkan di belakang garis start. Kemudian, terdapat 3 urutan atau langkah-langkah teknik start lari jarak pendek. Jelaskan Bompa tahun 1999, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, aba-aba bersedia. Pada gambar, ketika starter telah memberi aba-aba bersedia, maka pelari akan bersiap menempatkan kedua kakinya menyentuh blok yang sudah dipersiapkan depan dan belakang. Lutut kaki belakang diletakkan di tanah sejajar dengan kaki kiri, terpisah selebar bahu. Jari-jari tangan bentuk huruf V terbalik dan berada di belakang garis start. Kemudian posisi kepala dalam keadaan datar dengan punggung, sedangkan mata harus tetap menatap lurus ke bawah. Yang kedua, ada aba-aba siap. Setelah aba-aba siap dibunyikan,
Posisi badan sudah mulai berubah. Tubuh mulai sedikit condong ke depan, angkat pinggang sedikit lebih tinggi dari bahu. Karena posisi condong, bahu agak maju ke depan dari dua tangan. Yang ketiga, aba-aba ya. Salah seorang starter memberikan aba-aba ya, maka saat inilah seorang pelari mulai mengerahkan seluruh tenaganya. Posisi badan diluruskan dan diangkat, kemudian kaki menjadi tumpuan keras pada start block untuk menghantar tenaga dorong. Kedua tangan diangkat dari tanah, kemudian mengayun seirama dengan gerak lari. Kaki belakang mulai mendorong lebih kuat, kaki depan mendorong sedikit demi sedikit. Namun dengan segera kaki belakang diayunkan ke depan dengan cepat, sedangkan kondisi badan condong ke depan. Posisi lutut dan pinggang diluruskan penuh seperti membentuk sudut 45 derajat terhadap tanah pada saat akhir dorongan. Kemudian bagian B, dasar lari jarak pendek. Ada dua tahap dalam berlari cepat atau sprint, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, ada fase topang. Fase topang bertujuan untuk memperkecil hambatan saat menyentuh tanah dan memaksimalkan dorongan ke depan. Fase topang terdiri dari topan depan dan topan dorong. Adapun tekniknya sebagai berikut. Mendarat pada telapak kaki, lutut kaki topang bengkok harus minimal pada saat amortisasi. Kaki ayun dipercepat, pinggang, sendi, lutut, dan mata kaki dari kaki topang harus diluruskan kuat-kuat pada saat bertolak. Paha kaki ayun naik dengan cepat ke suatu posisi horizontal. Yang kedua, fase layang. Fase layang, tujuan fase ini intinya untuk memaksimalkan dorongan ke depan dan kemudian mempersiapkan penempatan kaki yang efektif saat menyentuh tanah. Adapun tekniknya, menurunkan lutut kaki bergerak ke depan dan ke atas. Dalam fase kemudian lutut kaki topang bengkok, irama ayunan lengan aktif namun rileks. Kemudian kaki topang bergerak ke belakang. Yang ketiga, teknik melewati garis finish pada lari jarak pendek. Ini terdapat 3 teknik pada saat melewati garis finish pada lari jarak pendek, yaitu yang pertama, mencondongkan dada kemudian menjatuhkannya ke depan. Yang kedua, salah satu bahu dijatuhkan ke depan. Yang ketiga, secepat mungkin lari sampai beberapa meter garis finish terlewati. Kemudian yang kedua ada peraturan lari jarak pendek. Bagian A, peraturan perlombaan. Adapun peraturan dalam perlombaan lari jarak pendek adalah sebagai berikut. Yang pertama, garis start dan finish selebar 5 cm. Siku-siku dengan batas tepi dalam lintasan. Tepi garis start dan tepi garis finish terdekat menjadi ukuran jarak perlombaan. Bersedia, siap, dan ya atau bunyi pistol adalah aba-aba yang digunakan dalam lomba lari jarak pendek. Saat aba-aba ya atau bunyi pistol yang ditembakkan ke udara, semua peserta lomba lari mulai berlari. Peringatan diberikan maksimal 3 kali bagi peserta yang membuat kesalahan pada saat start. Pada perlombaan besar lari jarak pendek dilakukan 4 tahap, yaitu babak pertama, babak kedua, babak semifinal, dan babak final. 6 akan terjadi babak pertama jika jumlah peserta banyak. Pemenang 1 dan 2 tiap hit berhak menuju ke babak berikutnya. Kemudian di bagian B, diskualifikasi atau hal-hal yang dianggap tidak sah. Hal-hal yang dianggap tidak sah yaitu yang pertama, 3 kali melakukan kesalahan start. Kedua, melewati atau memasuki lintasan pelari lain. Yang ketiga, berbuat curang, mengganggu pelari lain. Yang keempat, keluar dari lintasan. Yang kelima, terbukti memakai doping atau obat perangsang. Yang keenam, peralatan dan sarana lari jarak pendek. 3. Nomor lari jarak pendek. Cabang olahraga atletik ini terdiri dari beberapa nomor, yaitu jalan cepat, lari lompat, dan lempar. Lari terdiri dari jarak pendek, lari jarak menengah, dan lari jarak jauh, serta maraton. Pada poin pembagian jarak, lari jarak pendek memiliki nomor lari diantaranya lari 50 meter, lari 100 meter, lari 200 meter, dan lari 400 meter. Kemudian saya masukkan di sini forum diskusi. Ketahui pentingnya pembelajaran teknik dasar lari jarak pendek. Lakukanlah analisis manfaat mempelajari teknik dasar lari jarak pendek. Kemudian di bagian penutup ada rangkuman. Rangkuman di sini teknik dasar lari jarak pendek terdiri dari tiga yaitu teknik start, teknik lari, teknik melewati garis finish. Terdapat 3 urutan atau langkah-langkah teknik start lari jarak pendek, yaitu aba-aba bersedia, aba-aba siap, dan aba-aba ya.
Adapun teknik layar jarak pendek terdiri dari 2 fase, yaitu fase topan dan fase layang. Selanjutnya, salah satu penentu saat pelari mencoba meraih kemenangan yaitu garis finish. Adapun teknik dalam melewati garis finish adalah mencondongkan dada kemudian menjatuhkannya ke depan. Salah satu bahu dijatuhkan ke depan dan berlari secepat mungkin sampai beberapa meter garis finish terlewati. Peraturan lari jarak pendek harus ditaati oleh setiap pelari. Adapun hal-hal yang dianggap tidak sah dalam lari jarak pendek adalah 3 kali melakukan kesalahan start, melewati atau memasuki lintasan pelari lain, berbuat curam mengganggu pelari lain, keluar dari lintasan, terbukti memakai doping atau obat perangsang, peralatan dan sarana lari jarak pendek. Dan terakhir ada daftar pustaka, saya masukkan. Ya, cukup sekian Pak untuk bahan ajar yang telah saya buat. Ya, baik. Masukan saran dari teman-teman dan Pak. Langsung saya tunjuk Mas Hasan. Silakan Mas Hasan. Melihat apa yang sudah disampaikan Pak Taufik. Ya. Oke, yang pertama Pak Taufik, ini seperti yang saya sampaikan tadi ke Bu Septiana. Jadi ini saya melihat banyak kata teknik dasar ya Pak ya. Jadi itu kayak mengajar di klub Pak. Jadi tadi saya lihat pun aktivitas penjasnya pun belum nampak Pak. Jadi banyak Bapak mengajarkan teknik. Jadi alangkah lebih baiknya teknik itu diganti entah gerak, entah yang lain-lain. Kemudian pembelajaran penjasnya juga ditampilkan Pak. Mungkin tadi seperti Pak Dato sampaikan ada kompetisi antar siswa atau pembelajarannya dari yang mudah dari klasikal dulu di tempat, kemudian baru berlari ke depan mungkin seperti itu. Jadi lebih nampak Pak. Ya seperti itu Pak. Mungkin yang ingin saya tambahkan. Siap. Terlalu banyak teknik tadi Pak, saya lihat Pak. Sehingga yang Bapak tampilkan teknik-teknik semua kan. Jadi kurang pas lah kalau untuk belajar. Apalagi ini SD Pak. Kan SD kan aktivitasnya mereka berlari saja tanpa benar atau salah kan mereka sudah senang dan apa sih ada nilainya maksud saya. Kemudian Pak Taufik di forum diskusi tadi mendiskusi. Kita ke forum diskusi Pak. Ada hal yang kurang pas terkait dengan biodata. Jadi misalkan sebenarnya Halo Pak Taufik. Di forum diskusi. Nah, ya Pak. Ya. Ini forum diskusi ini kan kemudian diskusinya pun saya rasa ini levelnya terlalu tinggi Pak. Dan setelah mempelajari materi lari jarak pendek, kamu dapat mengetahui pentingnya pelajaran teknik dasar lari jarak pendek. Lakukanlah analisis manfaat pelajari teknik dasar lari jarak pendek. Nah, ini mungkin bisa disederhanakan lagi Pak buat diskusinya. Misalnya ada video kan mungkin anak-anak disuruh mempraktekkan sesuai pengetahuan mereka lari jarak pendek. Mungkin yang lebih disederhanakan Pak, menurut saya Pak, ini kan analisis manfaat pelajari teknik dasar lari jarak pendek itu kan terus kelas SD ini SD kan Pak ya? Halo Pak Taufik. Iya Pak. SD ini ya? Ini kayaknya kalau analisis manfaat kan mereka SD Pak, SD. Berat kayaknya, apalagi ini diskusi. Seperti itu saja Pak. Terima kasih. Iya. Oke, nanti saya simpulkan lagi Mas Hasan. Mbak Septi dulu ada masukan Mbak Septi? Iya Pak, terima kasih. Kalau saya masuk pada ini Pak, tujuan pembelajaran Pak. Siap. Nah, kalau untuk tujuan pembelajarannya dalam IPK-nya ada berapa ya Pak? Pak Taufik menyebutkan berapa ya Pak? Karena itu tujuan pembelajarannya ada 5. Iya, indikatornya ada 5. Iya, ada 5 ya Pak ya? Ya, ada 5. Ya, bawain sedikit Pak. Jadi
Oh iya baik Pak. Karena tadi saya lihatnya hanya ada 6 tapi tujuan pembelajaran hanya ada 5. Oke baik Pak, cukup. Mungkin Ya. kalau apa namanya, kalau dalam pembelajaran SD itu kalau untuk bahan ajarnya sama atau enggak ya Pak formatnya Pak Darso, seperti harus ada step by step tekniknya itu sama ya Pak SD dengan SMP? Ya, justru itu yang diharapkan dalam proses PBM itu yang diharapkan. Jadi tidak langsung menuju ke IPK. Jadi bertahap. Tahapannya apa ini? Justru di sini kalau saya menyikapi punya Mas Topik ini, justru apa yang disampaikan Mas Hasan tadi tidak salah. Ini adalah pelatihan, pelatih di klub, bukan mengajar di klub. Pelatih Mas, jadi bukan mengajar. Mengajar kan beda dengan pelatih. Nah ini yang menjadi permasalahan yang sangat krusial sehingga Mas Hasan hanya mereview gerakan. Apalagi dulu menekankan bahwa teknik, udah teknik itu dibuang aja. Ya, teknik, bicara teknik apalagi SD. Nah, keterampilan start jongkok atau gerak start jongkok bagaimana dalam melakukan gerak jongkok apa start gerak jongkok. Justru di sini apa? Harus ada lari, kemudian ada perlombaan, ada ini yang menyimpang jauh, Mas. Jadi tadi pengembangan bagaimana? Klasikal dulu, kemudian per kelompok, ada yang megang peran, ada yang bermain peran. Satu kelompok dari 5, satu memberikan dan instruksi. Oh tangannya di sini, tanda ini yang diharapkan. Nggak muncul sama sekali. Justru ini mereview gerakan kalau di klub adalah teknik start dan lari. Ya, padahal ini diharapkan hanya startnya. Ya, nggak harus pakai lintasan pun tidak masalah kalau di SD. Dalam proses belajar mengajar. Nah ini Mas Topik harus betul-betul bisa memilah dan memilih bagaimana substansi esensi dari membelajarkan atletik. Terutama di nomor start. Nah ini nggak harus kok, nggak harus di lintasan kok. Apakah ada sekarang sekian ribu sekolah dasar yang ada di negeri ini yang punya lintasan track yang benar? Kan nggak ada. Di lapangan, di halaman pun bisa. Oh, nomor start aja kok. Nggak dibutuhkan space yang panjang. Paling 5 langkah aja stop, balik. Nah, tapi langkah-langkah pengembangan bahan ajarnya itu Mas yang perlu dimunculkan di dalam pembuatan ini. Ya, secara semua sudah dijelaskan. Kemudian langkah pertama ini, ya oke, bersama-sama ya, tanpa 1, 2, ya. Nah, gitu aja, dia memposisikan aja. Lari 1 langkah, 2 langkah. Baik lagi, kemudian per kelompok. Ya, nanti diberi tugas. Masing-masing kelompok itu diberi apa? Satu yang menonjol kelompoknya itu. Siswa yang menonjol kelompoknya, silakan nanti kamu pimpin. Bergantian setelah kamu 2 kali, 3 kali gantian ya, dan sebagainya. Itu langkah-langkah pembelajaran penjaj. Harapannya di dalam penekanan pada proses itu mulai tahap-tahap di situ juga ada yang mudah dulu, yang ringan dulu, yang berat, yang mudah menuju yang sulit dan sebagainya. Nah itu langkah. Tapi kalau ini IPK-nya itu betul, IPK-nya itu IPK-nya start jongkok. Tapi kenapa ada lomba, ada ini, ada kenapa? 100 meter, oh hubungannya apa dan sebagainya itu. Paham nggak Mas Topik? Dalam mengembangkan tadi. Paham. Nah, justru di sini penekannya masih di kucing. Nah, takutnya itu nanti, takutnya itu saya. Yang dimaksud klasikal paham ya, pembelajaran dengan klasikal itu paham ya Mas ya. Ya baik nak, sekarang perhatikan semua cari jarak aman, jangan tangannya, tangan. Nah, wis start 1, 2, 3, ya, jaraknya diatur. Lagi 1, 2, 3 ya dan sebagainya. Dengan jalan dulu, jalan 6 langkah, siap, ya, siapkan. Ada tit 1 nanti jongkok, tit 2 dan sebagainya, silakan. Atau dengan kode-kode yang ada. Bersedia, siap. Nah kalau di renang kan awas ya, beda kok. Di renang gimana? Kalau di renang Mas Hasan, awas apa siap? Kita kiamat Pak. Kalau beda loh di atletik di renang. Bersedia. Iya, Pak. Nah, kalau di siap kalau nggak salah. Ya. Kalau di renang kiamat Pak. Nah, iya kalau pakai modern pakai pistol. Ready? Dor langsung kan. Tapi kalau kejuaraan, nah ini kejuaraan lari ini antar kelompok kejuaraan ini gimana Mas? Padahal tadi
substansinya dan esensinya adalah tentang apa? Start. Ya boleh dikondisikan, boleh antar kelompok aja, nggak perlu dituntut prosesnya harus ini. Tapi setidaknya langkah-langkah dalam mengembangkan pembelajaran tahapnya apa saja. Nah ini, seperti Mbak Septian juga gitu, Mbak Septian masih statis, masih tangan aja. Bagaimana langkahnya Mbak? Nah ini penting, klasikal dulu silakan tanpa bola, dengan bola, ya berpasangan, berkelompok, berhadapan dan sebagainya. Itu langkah-langkah yang dikembangkan mestinya itu. Sehingga kalau ini diperkirakan dengan memenuhi jam di M3, wah sudah 40-50 menit, sampai cukup. Ini satu latihan ini yang membutuhkan waktu 5 menit atau 6 menit. Berikutnya ada 7 menit atau berikutnya sekian. Nah ini juga diprediksikan, dikalkulasikan waktunya supaya apa? Nanti dalam PTN, jadi tidak banyak waktu yang dibuang karena hanya melakukan ini aja sudah, ya sehingga di M3-nya nanti akan hilang kesempatan mereka untuk beraktivitas bergerak melalui bola besar tadi. Bola itu merupakan alat, bukan tujuan. Sudah otomatisasi apabila punya anak yang luar biasa, punya keterampilan. Pelan-pelan. Ini dulu, Pak. Nah, otomatisasi dalam bagian dalam apa pengamatan itu sudah otomatisasi dah. Wah, wis di atas rata-rata sudah otomatis. Tapi kan tidak hanya itu aja, keterampilannya aja yang diamati dan dinilai. Tapi perilaku juga sikap akan mempengaruhi nilai. Ya, keterampilan bagus tapi ya perilakunya jelek. Masa dikasih nilai 8 atau 9. Kan setidaknya kita bisa memberikan teguran pada mereka. Kamu udah pinter, keterampilan api, pengetahuannya bagus, tapi kelakuanmu kurang bagus. Nah itu kan kita yang berat. Kalau dulu, zaman dulu sebelum ada revisi itu memang guru PPKN, tapi PPKN apa di lapangan? Kan tidak. Yang tahu kita. Nah ini. Jadi itu dalam arti begini Mas Taufik, ya, pengembangan itu tahapan-tahapannya bagaimana yang diberikan, jangan langsung start, yaitu start terus. Akhirnya dia melakukan 1 kali, 2 kali, akhirnya nanti bosan. Ya, muncul kebosanan, muncul kejenuhan. Kok gini Pak, Mas Pak? Gimana bal-balan Pak? Putra Pak? Nanti Mas Taufik ditawar seperti itu. Kalau nggak percaya nanti bisa dibuktikan sendiri nanti. Kalau kita tidak bisa mengemas, bagaimana strategi variasi dalam membelajarkan dengan langkah-langkah dari yang mudah menuju yang tidak mudah, dari yang ringan menuju yang berat dan sebagainya. Itu dalam satu akhir kegiatan secara holistik mereka akan melakukan yang sebenarnya. Itu Mas. Itu ya, Mas Taufik. Siap Pak. Ya. Itu Mbak Septi, saya kira itu tadi Pak Septi hanya kurang langkah-langkah aja harapannya. Siap, Pak. Tidak hanya passing, ya, diam sendiri, patur sendiri, kemudian bagaimana. Tapi bagaimana gerakan-gerakan sebelumnya itu, sebelum melakukan yang sebenarnya mereka diberi tahapan-tahapan supaya mereka, oh benar, digerakkan, lari kecil-kecil, 1, 2, 3, biar ramai suasana pembelajaran di penjas itu. Tanpa bola pun bisa secara klasikal. Ada tit, langsung yuk, nanti dihitung bareng-bareng. 1, 2, 3, ayo lari kecil. Tit, 1, 2, 3, mundur, tit. Itu langkah-langkah yang luar biasa, Pak. Ya, nggak ngitung awas ya, kalau nggak bersuara. Jadi suasana pembelajaran rame, kalau udah rame, nanti nilai-nilai kepenjasan akan muncul. Anak seneng, akan anak variasi berikutnya. Oke, sekarang bagi 2. Oke, kalau perkenalan dulu, bola silahkan bukan diri. Ini lempar dan sebagainya, silahkan, boleh. Selama dia belum menerima materi sebelumnya, silahkan. Lempar-lempar. Nah, sekarang lempar basing dengan diterima dengan 2 tangan, tangannya ini silahkan. Atau Mbak Septi menjelaskan dulu, ada yang menjelaskan, mereka bisa menyimpulkan penjelasan dari pas di bawah, silahkan. Mas Taufik juga gitu. Nanti kalau hanya itu, nanti saya takutnya Mas Taufik ditawar oleh siswa. Pak, capek, bosen, ya Pak, game aja, futsal, bal-balan, dan sebagainya. Ya, jadi itu Mas Taufik, supaya lebih lagi, kan tidak harus di track, ya, tidak harus di lapangan yang sebenarnya di halaman sekolah bisa, kalau hanya materi seperti itu. Namun langkah-langkah pengembangannya bagaimana? Ya, kondisikan dengan baik, ciptakan suasana pembelajaran itu betul-betul pembelajaran yang menyenangkan. Langkahnya apa, bagaimana, dan sebagainya. Ya, itu sangat penting sekali sehingga apapun nanti yang
Ya seperti ini, nanti kalau kita baca detail, duh ini SD kok seperti apa yang disampaikan Mas Hasan tadi, levelnya kok menganalisa anak SD dan sebagainya. Ya kalau sifatnya ini kan mereview gerakan ya rambut tak jongkok, ya, hanya mereview untuk apa, pembelajaran bagaimana nanti mengembangkannya, sehingga anak tidak akan berkembang nanti hal itu. Paham ya, Mas Taufik? Hai, ya. Oke, saya kira itu. Ya, Mas Hasan ada lagi tambahan? Siapa? Cukup? Oke, saya kira untuk bahan 1, 2, 3 tampil besok sudah harapkan bisa selesai semua. Besok hari Jumat ya Mas ya? Iya Pak. Iya Pak. Nah, kalau Jumat berarti kita besok mulai maju dikit. Jam berapa enaknya Mas Hasan? Ayo. Jam 9 kayaknya Pak. Jam 9 kan ya? sampai setengah 11. Ya. Oke, 9 ya. Mbak Septi? Mas siap Pak. Siap. Mas Asar? 9. Mas Ilyas? Mas Arif, jadi tolong nanti di share di Anu besok jam 9. Itu masuk ke Pak Andi yang Mas Hasan ya. Sampaikan bahwa besok mulai jam 9 Pak Darso ya. Ya. Nah. Oke, siap. Besok selesai semua sehingga di akhir kegiatan saya akan mereview dan menyampaikan untuk kegiatan di hari Senin. Dan terakhir yaitu besok syukur kalau LKPD sudah ada yang ya bisa tampil, minimal Mas Hasan besok tak todong LKPD di akhir kilo otomatis dah. Biar untuk lainnya juga segera mengikuti. Ya, yaitu siapkan Mas Hasan, besok terakhir sebelum ditutup LKPD secara singkat bisa dijelaskan. Harapan saya itu kemudian Mas Asar, Mas Arif, Mas Edi, Mas Ilyas cari sinyal yang kuat, jangan hanya itu dan kemudian alasannya selalu sinyal terpental, sinyal hujan dan sebagainya. Tidak ada alas kumitir, tidak ada alas purwo, tidak ada alas ruban, tidak ada alas dan sebagainya. Yang penting siap dengan segala konsekuensi bahwa kegiatan ini kan wajib yang harus kita penuhi. Ya nanti kalau semua alasan nanti semua nggak ada, akhirnya nggak bisa muncul di layar monitor nanti. Ya, cari tempat. Nah, seperti apa yang sudah saya sampaikan. Kalau usahanya gimana? Nggak bisa di atas ya turun kota dengan saudaranya atau di sekolah atau pinjem ya. Banyak kok di kafe-kafe di kota itu banyak bisa ada sinyal kok. Kenapa mesti malu? Nggak usah malu. Ya. Oleh karena itu apa yang sudah disampaikan tadi, tolong Mas Taufik segera menyesuaikan ya penyelesaian bahan ajarnya Mas Taufik supaya tidak jauh berbeda dengan Mbak Septi dan Mas Hasan. Sudah mengacu bagaimana pengembangan itu, saya kira Mas Hasan bisa menginterpretasikan dan bisa mengembangkan. Intinya itu Pak Darso hanya ingin menghendaki kesetaraan antara A sampai ini, F atau G supaya tidak timpang terlalu jauh. Kalau timpangnya terlalu jauh, nanti harapannya luah. Kalau satu kasihan yang lainnya. Ini masih rasa kemanusiaan supaya nanti bareng-bareng. Ayo, Anda harus komitmen karena Anda biayanya tidak sedikit. Ingat itu, harus termotivasi. Harus jangan sampai punya slogan yang usahaku sudah bayar. Bukan itu, nanti susah tambah nanti. Aku udah bayar kok, kenapa lu? Justru di situ bayar makin lebih ya, giat dan lebih termotivasi. Nah, saya takutnya nanti kalau udah ada grade-nya, waduh berat nanti. Ya, grade rendah berapa, kemudian nggak menyampai itu, akhirnya, aduh harus ngulang-ngulang lagi, setelah ngulang bayar, UP aja bayarnya 300 dan sebagainya. Aduh, mungkin juga gitu. Ya, kalau diberi kesempatan berapa kali, habis itu nggak bisa ngulang lagi dari awal, ikut PPG lagi dari awal, kasihan. Ayo, kesempatan yang bagus ini, sama-sama untuk memotivasi diri sendiri, kebersamaan antar kelompok, atau kelas dan sebagainya, kelompok kecil, kelompok besar, itu saling mengingatkan, saling ya memberikan masukan supaya gerubak ini Prajab 2001 sebagai proyek pilot untuk ya UNESA sehingga yang lainnya bisa satuan pelajaran lainnya bisa ini loh olahraga yang digembar-gemborkan selalu. Nah ternyata alhamdulillah kemarin yang Darjab tuh ya Penjas lumayan nilainya sangat baik ya meskipun belum excellent. Ya, memang ada yang tidak lulus, tapi nilainya sangat baik. Alhamdulillah ada peningkatan yang luar biasa.
Artinya apa? Artinya semua instruktur dosen sudah punya interpretasi yang tidak jauh berbeda. Ya, antara menjelaskan, menyampaikan, kemudian mengimplementasikan di dalam ya, pengertian pemahaman di LMS seperti ini, Google Meet ini. Saya kira itu. Oke, besok jam 9 ya, Mas Hasan. Ya, Pak. Sampai jam 11 supaya bisa Jumatan semua, sehingga terkait dengan apa yang sudah kita sampaikan pada siang ini. Mohon yang lainnya yang hari ini belum bisa tampil, tolong besok sudah ada perkembangan dan kepastian, tidak ada lagi yang dengan alasan sinyalnya ya enggak baik dan sebagainya. Saya kira dengan segala konsekuensi pemerintah sudah menyenangkan seperti ini. Saya kira seluruh daerah di wilayah negeri ini sudah terlewati dengan jangkauan. Mungkin prosedurnya yang perlu diganti atau gimana ya supaya cari informasi yang lebih pas dan mana prosedur yang kuat di sekitar wilayah Anda. Saya kira itu. Terima kasih. Segala kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Darso. Selalu terus dikembangkan, jangan sampai hanya dengan banyak referensi yang ada. Ini sangat luar biasa. Saya kira itu. Terima kasih. Selamat siang. Sampai jumpa besok jam 9. Insya Allah kita masih diberi kesempatan untuk bisa bertetap mulia lagi. Selamat siang. Ya, siang Pak. Terima kasih.